Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Nah, kali ini teman-teman saya coba ajak kalian pergi ke sebuah negara yang lumayan jauh dari Indonesia. Tepatnya di negara Kanada, dan kita coba kunjungi satu kota yang namanya Quebec. Nah, kota Quebec ini sangat unik di mana penduduknya berbahasa Prancis untuk pergaulan sehari-hari. Selain itu, kota ini sangat istimewa kalau kita lihat dari perpaduan sejarah dan juga pemandangan alamnya yang sangat indah sekali. So, seperti apa keseruan jalan-jalan di kota ini? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa dengan Prabu jalan-jalan di video-video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju ke kota Quebec. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ بعرف إنش بسل السلام عليكم. نجسا. Gámar Csaba. Rogor Zandevit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa. Minasan. Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba. Nasılsın? Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Quebec. Sebelum kita melangkah lebih jauh jalan-jalan di kota Quebec, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Kanada dan juga kota Quebec. Secara geografis, negara Kanada berbatasan dengan Amerika Serikat di sisi selatan, dan di sisi barat berbatasan dengan Alaska serta Samudra Pasifik. Sedangkan di sisi utara terdapat Samudra Arktik, dan sisi timurnya terdapat Samudra Atlantik, Selat Davis, dan Teluk Baffin. Sementara itu, posisi dari kota Quebec sendiri adanya di sisi tenggara dari negara Kanada di tepian sungai St. Lawrence. Untuk populasi, kota Quebec saat ini mempunyai jumlah penduduk sebesar 531.902 jiwa menurut sensus di tahun 2016. Sedangkan jumlah penduduk negara Kanada saat ini sebesar 38.5.238 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas kota Quebec memiliki luas 485,18 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Kanada adalah 9.985.000 km persegi. Demikian teman-teman, informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Kanada dan juga kota Quebec. Dan sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari negara ini dan juga kota Quebec. Nama Kanada berasal dari kata Kanata yang artinya desa atau pemukiman, yang berasal dari bahasa penduduk asli yang dahulunya tinggal di sepanjang sungai St. Lawrence di provinsi Quebec dan Ontario di negara Kanada, dan juga di wilayah Vermont dan New York yang saat ini menjadi negara bagian Amerika Serikat. Pada tahun 1535, seorang penjelajah dari Prancis yaitu Jacques Cartier datang ke wilayah Quebec untuk menemui seorang kepala suku di desa Stadacona yang bernama Donnacona. Penduduk setempat menggunakan kata Kanata ini untuk mengarahkan Jacques Cartier menuju ke desa tersebut. Jacques Cartier di kemudian hari menggunakan kata Kanada bukan hanya untuk merujuk kepada sebuah desa, namun juga untuk seluruh wilayah yang tunduk kepada kepala suku tersebut. Pada tahun 1545, buku dan peta Eropa mulai memperkenalkan sebuah wilayah kecil di sepanjang sungai St. Lawrence dengan sebutan Kanada. Kanada merupakan negara monarki konstitusional dengan pemerintahan yang berbentuk demokrasi parlementer federal dan Ratu Elizabeth II menjadi kepala negaranya. Negara ini terbagi di dalam 10 provinsi dan 3 teritori dengan menganut sistem desentralisasi. Negara ini berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Saat ini kota Ottawa menjadi ibu kota negara ini, di mana kantor gubernur jenderal, perdana menteri, serta parlemen nasional terletak di kota ini. Kanada pernah menjadi negara jajahan Prancis yang kemudian direbut oleh Inggris hingga hari kemerdekaannya. Negara ini telah menjadi anggota La Francophonie, sebuah organisasi internasional yang mewakili negara dan wilayah di mana bahasa Prancis menjadi bahasa sehari-hari. Selain itu juga menjadi anggota negara Persemakmuran Inggris, PBB, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, G7, G20, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, dan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Sekarang mari kita mengenal sejarah singkat dari kota Quebec. Kota Quebec adalah ibu kota dari provinsi Quebec. Pada zaman dahulu, awalnya penduduk asli menamai daerah ini dengan sebutan Quebec, yang artinya tempat di mana sungai menyempit, merujuk pada sungai St. Lawrence yang menyempit di dekat Tanjung Quebec dan Tanjung Diamond.
Kota Quebec didirikan oleh Samuel de Champlain, seorang penjelajah dan diplomat asal Prancis pada tanggal 3 Juli 1608 dan mengadopsi nama setempat yaitu Quebec. Beliau mendirikan perusahaan perdagangan yang mengirim barang-barang terutama bulu ke negara Prancis. Samuel de Champlain dikenal juga dengan The Father of New France atau Prancis Baru. Pada tahun 1620, Raja Louis ke-13 dari Prancis memerintahkan Champlain mengabdikan dirinya sebagai gubernur Prancis baru. Gelar yang mungkin secara resmi tidak tersedia baginya karena statusnya yang non-bangsawan. Beliau mengawasi pertumbuhan Prancis baru di lembah sungai Saint Lawrence hingga kematiannya pada tahun 1635. Kota Quebec adalah salah satu kota Eropa tertua di Amerika Utara. Benteng kota Quebec yang masih bertahan hingga saat ini menjadikannya sebagai benteng kota satu-satunya yang tersisa di Amerika Utara. Kawasan ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 sebagai distrik bersejarah kota tua Quebec. Nah teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Quebec. Objek pertama yang akan kita kunjungi adalah Place Royale. Place Royale adalah jantung sejarah dari kota Quebec yang berada dekat dengan sungai Saint Lawrence, di mana ini adalah sebuah alun-alun kota dengan sebuah gereja tertua di Amerika Utara. Di tengah alun-alun terdapat patung Louis ke-14, Raja Prancis semasa kebangkitan koloni Prancis baru ini. Alun-alun ini dijuluki tempat lahir peradaban Prancis di Amerika, karena dari Place Royale kemudian meluas ke situs tempat Samuel de Champlain memulai pembangunan benteng pertahanan kota Quebec pada tahun 1608, sehingga lahirlah sebuah pemukiman Prancis pertama dan tertua di benua Amerika. Pada zaman dahulu, alun-alun ini menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di Prancis baru. Dari rumah-rumah disinilah semua produk-produk dikemas untuk dikirim ke Eropa. Dan juga semua produk-produk yang diimpor dari Eropa diturunkan di alun-alun ini. Berikutnya saya ajak kalian untuk mengunjungi sebuah bangunan yang sangat ikonik, megah dan tinggi sekali, yaitu Hotel Fairmont Le Château Frontenac, hotel yang paling banyak difoto di dunia, baik bagi yang bermalam di hotel ini atau turis yang sekedar berkunjung di kota Quebec. Nama hotel ini diambil dari nama seorang gubernur jenderal Prancis baru, yaitu Louis de Boisde de Frontenac, yang dirancang oleh seorang arsitek asal Amerika Serikat, yaitu Bruce Price, dan dibangun oleh perusahaan Canadian Pacific Railway. Dan sekarang hotel ini telah dikelola oleh sebuah manajemen hotel internasional, yaitu Fairmont Hotels and Resorts. Dibuka pada tahun 1893, bangunan bergaya kastil ini memiliki 18 lantai, tingginya mencapai 79,9 meter. Inilah salah satu hotel kereta api besar pertama yang diselesaikan dan ditetapkan sebagai situs sejarah nasional Kanada pada tahun 1981. Hotel ini diperluas sebanyak 3 kali, dengan perluasan besar terakhir dilakukan pada tahun 1993. Sebelum hotel ini berdiri, dahulunya merupakan bangunan lain di situs yang sama, yaitu Château Haldimand, sebuah kastil yang dibangun di antara tahun 1784 hingga tahun 1786. Pada tahun 1784, Gubernur Quebec saat itu, Frederick Haldimand, memerintahkan pembangunan chateau yang kemudian menjadi pusat pemerintahan kolonial Provinsi Quebec dari tahun 1786 hingga tahun 1791. Di tahun 1860, pemerintah Kanada mendirikan kantor administrasi dan markas besar Dewan Legislatif Kanada di kastil ini hingga tahun 1866. Kastil ini kemudian digunakan sebagai bagian dari Universitas Laval hingga tahun 1892, kemudian dihancurkan untuk pembangunan Château Frontenac. Château Frontenac memiliki 611 kamar dan juga kamar-kamar eksekutif suite yang telah didesain menjadi kamar-kamar suite yang bertema khusus. Kamar-kamar suite ini bertemakan nama-nama kepala negara yang telah mengunjungi hotel ini, seperti Trudeau Suite yang dinamai menurut 2 nama Perdana Menteri Kanada, yaitu Pierre Elliott Trudeau dan Justin Trudeau. Terdapat juga nama Churchill Suite dan Roosevelt Suite yang dinamai menurut nama dari Perdana Menteri Inggris, yaitu Winston Churchill, dan Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt, yang pernah bermalam di hotel ini ketika menghadiri konferensi Quebec pertama dan kedua. Kamar suite lainnya adalah Charles de Gaulle, dinamai sesuai nama mantan Presiden Prancis, dan Elizabeth II, dinamai sesuai dengan nama Ratu Kanada.
Selain dari nama para pemimpin dunia, hotel ini juga menawarkan suite bertema Alfred Hitchcock, seorang sutradara asal Inggris yang terkenal dengan film-film thrillernya. Ada juga William Cornelius Van Horn, presiden kedua dari Canadian Pacific Railway, dan artis Celine Dion. Objek selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Benteng Kota Quebec yang berasal dari abad ke-17. Benteng kota ini adalah satu-satunya yang tersisa di Amerika Utara. Sejak tahun 1985, benteng ini telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO dan juga sebagai situs sejarah nasional Kanada pada tahun 1948. Di sini teman-teman, saya ajak kalian jalan-jalan di dalam benteng tua ini yang telah berusia 300 tahun lebih. Kita bisa melihat tembok bentengnya yang kokoh, menara, gerbang masuk, dan juga meriam-meriam tua yang telah melindungi kota Quebec dari serangan musuh. Dari Benteng Quebec, sekarang saya ajak kalian keluar dari tembok menuju suatu taman yang hijau namanya Dataran Abraham atau Plain of Abraham. Pada tanggal 13 September tahun 1759, terjadi pertempuran hebat di lokasi ini yang dikenal dengan peristiwa The Battle of Quebec antara pasukan Prancis dan Inggris yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Inggris yang dipimpin oleh General Wolfe melawan pasukan Prancis yang dipimpin oleh komandan pasukan Prancis Louis-Joseph de Montcalm. Nama Abraham diambil dari nama seorang nelayan dan juga seorang jurumudi kapal di sungai St. Lawrence yang bernama Abraham Martin. Beliau memiliki 32 hektar tanah yang terletak di antara kota bagian bawah dan Tanjung Quebec. Sekarang saya ajak kalian masuk ke dalam Dataran Abraham melalui Museum Dataran Abraham yang berfungsi sebagai pusat informasi dan juga pintu masuk menuju taman ini. Di dalam museum ini, teman-teman bisa melihat pameran multimedia tentang peristiwa pengepungan Quebec dan pertempuran di Dataran Abraham, dan juga artefak arkeologi yang ditemukan di taman ini. Museum ini dibuka sepanjang tahun dan terdapat juga toko souvenir. Sekarang kita masuk ke dalam tamannya yang luas dengan hamparan rumputnya yang hijau. Terdapat juga sebuah taman lain di dalamnya, yaitu John of Arc Garden yang dirancang pada akhir tahun 1930-an. Di mana kita bisa melihat bunga-bunga yang indah yang tumbuh dari musim semi hingga musim gugur. Taman ini juga dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga, relaksasi, konser luar ruangan, dan festival. Silakan teman-teman untuk jalan-jalan di taman ini sambil menghirup udara yang segar. Keluar dari Dataran Abraham, kita lanjut lagi ke objek berikutnya yang berjarak hanya 800 meter saja, yaitu La Citadelle de Quebec di kawasan Tanjung Diamong. La Citadelle de Quebec adalah sebuah benteng yang di dalamnya terdapat instalasi militer aktif dan juga markas militer Resimen Kanada ke-22 yang dibentuk pada awal Perang Dunia ke-1, serta sebagai kediaman resmi musim panas Raja Kanada dan Gubernur Jenderal Kanada. Sejak tahun 1608, Samuel de Champlain telah melihat sisi strategis dari lokasi Tanjung Diamong ini yang membawanya untuk mendirikan kota Quebec. Benteng awal didirikan pertama kali pada tahun 1690 atas perintah dari Gubernur Jenderal Prancis baru, Louis de Boisdel de Frontenac. Benteng yang ada saat ini dibangun dari tahun 1820 hingga tahun 1850 dalam upaya untuk mengamankan kota Quebec dari potensi serangan Amerika. Kerajaan Inggris menguasai benteng ini hingga tahun 1871 ketika mereka secara resmi menyerahkan properti ini kepada pemerintah Kanada. Saat ini La Citadelle adalah bagian dari situs sejarah nasional Kanada dan juga situs warisan dunia UNESCO. Di lokasi ini saya ajak teman-teman untuk melihat bangunan-bangunan yang ada seperti di Officers Barracks yang telah digunakan sebagai kediaman resmi Raja Kanada dan Gubernur Jenderal Kanada sejak tahun 1872. Kemudian Museum Royal Regiment ke-22 dan Angkatan Bersenjata Kanada, di mana tersimpan koleksi-koleksi berupa artefak penting yang berhubungan dengan sejarah militer Kanada, persenjataan, seragam, dan artefak militer lainnya. Dan juga melihat The Changing of Guard yang dilakukan setiap hari pada pukul 10 pagi.
Selanjutnya kita kembali ke pusat kota Quebec. Dan kali ini saya ajak kalian untuk mengunjungi Katedral Basilica of Notre Dame de Quebec atau Our Lady of Quebec City yang merupakan katedral Katolik Roma Keuskupan Agung Quebec. Katedral ini berdiri di atas situs kapel Notre Dame de la Recouvrance yang dibangun oleh Samuel de Champlain pada tahun 1633. Sedangkan pembangunan katedral saat ini dimulai sejak tahun 1647. Katedral ini adalah gereja tertua di Kanada dan merupakan gereja pertama di Kanada yang diangkat statusnya menjadi Basilika Minor oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1874. Fasad dari katedral ini bergaya neoklasik, interiornya kaya akan dekorasi dengan karya-karya seni yang mengesankan. Seperti pada kanopi altarnya, mimbar tata uskup, jendela kaca patri, lukisan, dan juga lampu altarnya yang merupakan hadiah dari Raja Louis ke-14. Terdapat juga ruang makam di bawah tanah, di mana disemayamkan 4 gubernur Prancis baru dan para uskup Quebec, seperti François de Laval, uskup pertama kota Quebec. Acara selanjutnya, saya ajak kalian menikmati suasana kota Quebec yang sangat indah dan romantis. Sekarang kita menuju ke Dufferin Terrace yang jaraknya hanya 300 meter dari Katedral Basilica of Notre Dame de Quebec. Di sini kalian bisa berjalan-jalan di sepanjang Dufferin Terrace untuk menikmati pemandangan indah dari Sungai Saint Lawrence dan Chateau Frontenac serta menikmati hiburan live performance oleh musisi jalanan. Teras ini dibangun pada tahun 1879 dan dinamakan Dufferin untuk menghormati Lord Dufferin. Beliau adalah Gubernur Jenderal Kanada pada masa itu yang sangat mencintai kota Quebec. Di ujung barat teras terdapat jalan sepanjang 150 meter yang dikenal dengan Teras Dufferin Slides yang digunakan setiap tahun sebagai arena kereta luncur selama karnaval musim dingin Quebec dari akhir bulan Januari hingga pertengahan bulan Februari. Di bawah teras ini juga terdapat sisa-sisa benteng Saint Louis serta Chateau Saint Louis yang dahulunya merupakan kediaman Gubernur Prancis dan Inggris. Sekarang waktu bebas untuk kalian menikmati suasana kota Quebec di lokasi ini. Nah, teman-teman, tiba saatnya saya ajak kalian untuk shopping, kulineran, atau hangout di satu kawasan namanya Quartier Petit Champlain. Nah, lokasinya kurang lebih hanya beberapa ratus meter dari Dufferin Terrace. Kita tinggal jalan kaki turun ke bawah. Inilah kawasan pedestrian yang sangat seru dan ramai, dengan jalan-jalannya yang sempit dan bangunan-bangunan tua yang sekarang telah dialihfungsikan menjadi art galleries, restoran-restoran dengan masakan khas Quebec, dan toko-toko souvenir. So, tunggu apa lagi teman-teman? It is a free time for shopping and have fun. Berikutnya kita kunjungi Basilica of Saint Anne de Beaupré yang berlokasi di daerah Beaupré di tepi sungai Saint Lawrence sekitar 30 km timur laut dari kota Quebec. Basilika ini didedikasikan kepada Santa Anna, Bunda dari Maria menjadi patron kota Quebec. Sejarah dari Basilika ini dimulai pada tanggal 8 Maret tahun 1658 ketika kapel pertama kali dibangun untuk menyediakan tempat ibadah bagi para pemukim baru di daerah ini. Pada tahun 1876, gereja ini dibuka pertama kali untuk ibadah umum. Namun sayang sekali gereja ini akhirnya runtuh akibat kebakaran hebat pada tanggal 29 Maret 1922. Basilika yang berdiri kokoh saat ini dibangun pada tahun 1926 di lokasi gereja sebelumnya dan selesai pada tahun 1946. Basilika ini terkenal dengan banyaknya peristiwa mujizat penyembuhan bagi orang-orang sakit dan cacat. Ketika kita memasuki basilika ini, pada pilar yang ada di depan pintu masuk terdapat banyak sekali kruk-kruk dari orang-orang yang telah mengalami kesembuhan secara ajaib. Bukti kesembuhan yang dikaitkan dengan perantaraan Santa Anna. Interiornya dihiasi mosaik yang diterangi oleh 240 jendela kaca patri, menggambarkan momen-momen penting dalam kehidupan Santa Anna. Selain itu terdapat juga kapel skala Santa dan jalan salib di luar ruangan. Di ruang bawah tanah basilika ini terdapat kapel Sakramen Maha Kudus kecil dan juga patung replika La Pietà Michelangelo yang aslinya dapat ditemukan di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Ada juga patung Bunda Maria yang indah di atas altar.
Diperkirakan sekitar 500.000 turis datang ke Basilika ini setiap tahunnya. Berikutnya kita menuju ke Montmorency Falls yang lokasinya sekitar 15 km dari kota Quebec. Air terjun Montmorency berasal dari muara sungai Montmorency, di mana air terjunnya jatuh dari ketinggian 30 meter ke tebing sungai Saint Lawrence di dalam kawasan Montmorency Falls Park. Di sini saya ajak kalian menyusuri jalan setapak yang bertangga hingga tiba di jembatan gantung untuk menikmati keindahan air terjunnya yang menakjubkan. Setelah puas menikmati keindahan alam dan air terjunnya, saya rekomendasikan kalian untuk mencoba menikmati makanan yang ada di restoran Le Manoir yang berada persis di depan pintu masuk ke jalan setapak ini, sambil menikmati sekali lagi suasana dan keindahan alam sekitarnya. Berikutnya saya ajak kalian mengenal sebuah produk makanan khas dari negara Kanada, yaitu produk minuman sirup yang terbuat dari getah pohon maple. Seperti yang kita ketahui, daun maple merupakan lambang dari negara Kanada yang tergambar pada bendera nasionalnya. Saya ajak kalian mampir ke salah satu pertanian sirup maple yang dikelola oleh sebuah keluarga setempat. Untuk diketahui, beberapa pertanian sirup maple di sini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak tahun 1600-an hingga saat ini, para petani sekarang tetap memproduksi sirup maple dengan menggunakan metode yang sama dari nenek moyang mereka. Dan rumah pertanian yang akan kita kunjungi adalah salah satu contoh rumah asli yang dibangun pada pertengahan tahun 1800-an. Setibanya di lokasi, kita akan disambut oleh tuan rumah, kemudian diajak mengenal sejarah sirup maple. Lalu dijelaskan tentang cara penyadapan getah pohon maple, jenis-jenis pohon maple yang digunakan, periode musim panen, proses pengolahannya, hingga proses pengemasan ke dalam botol. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, tiba saatnya teman-teman untuk berbelanja sirup maple sebagai salah satu oleh-oleh khas dari negara Kanada di toko yang ada di dalam pertanian ini. Dan sekarang merupakan objek terakhir di dalam acara jalan-jalan kita kali ini. Saya ajak teman-teman untuk menghabiskan waktu di kota Quebec dengan mengunjungi Grande Allée yang lokasinya berada sejajar dengan dataran Abraham. Inilah kawasan Champs-Élysées of Quebec yang mirip dengan kawasan Champs-Élysées yang ada di kota Paris dengan pepohonan tinggi dan rindang di sepanjang jalan ini, di mana banyak sekali terdapat restoran dan bar dengan live music serta nightclub, dan juga bangunan-bangunan penting seperti National Museum of Fine Arts, The Plains of Abraham, Gedung Parlemen, dan juga Old Quebec. So, silakan habiskan waktu yang ada untuk berjalan-jalan, mengunjungi salah satu kafe atau restoran, atau berfoto-foto sepuasnya. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Quebec. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita bicara visa. Untuk kunjungan ke negara Kanada, kalian harus apply visa Kanada. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website Kedutaan Kanada untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Lalu siapkan data yang diperlukan dan langsung serahkan kepada pihak Kedutaan Kanada. Berikutnya kita bicara cuaca. Negara Kanada memiliki 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Musim panas di kota Quebec cukup hangat dan terkadang panas dengan kelembapan yang tinggi. Perkiraan suhu tertinggi rata-rata berkisar 22 hingga 25 derajat Celcius dan terendah berkisar 11 hingga 13 derajat Celcius. Musim dinginnya berangin dan bersalju dengan suhu tertinggi rata-rata minus 5 hingga minus 8 derajat Celcius dan suhu terendah berkisar minus 13 hingga minus 18 derajat Celcius. Musim semi dan musim gugur membawa suhu dingin hingga hangat yang berlangsung singkat. Gelombang panas yang terlambat adalah kejadian umum yang terjadi di sana. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara Kanada menggunakan mata uang namanya dolar Kanada atau kodenya CAD. 1 dolar Kanada sekitar 10.887 rupiah.
Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, jalan-jalan seru kita di kota Quebec. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.